Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Ribut, review buku terpopuler. Oke, sebuah program yang tidak punya nawaitu membuat suasana rusuh dan gaduh. Sebab saya menduga setiap kita sudah punya kegaduhan. Mantap, Pak. Ribut adalah program yang punya orientasi untuk merediscovery kekayaan intelektual yang ditulis dengan tinta emas oleh lentik jemari para penulis dalam ragam buku-buku yang fantastis. Wah, keren, Pak. Ribut, review buku terpopuler. Review buku terkece, Ribut, review buku terbadai, terbadai. Ribut, review buku termahal, terbeli semuanya ya, Pak ya. Ribut Pokoknya mantap. akan membawa Anda bertanam Asia di dunia karya. Ribut akan membawa Anda berjalan di dunia gagasan dan brilian. Ribut pun akan ngajak Anda piknik di taman akademik yang ciamik. Ribut punya mimpi untuk membangunkan Anda semua dari mimpi. Karena di Ribut dapat ilmu Tanpa riba. mantap, Pak. Gimana rujak? Rujak dan buku, Pak, perpaduan yang Rujak sangat dan pas ya, Pak. buku, Ya. ya. Karena rujak itu bisa apa ya? Bisa membuat kita lebih fokus. Pedas itu kan biasanya membuat kita lebih fokus ya, Pak ya. Oke. Biasanya lebih Rujak. sering gitu, Pak. Tapi ngomong-ngomong ini, wah, Pak, bukunya kayaknya sebuah magnum opus ini mungkin, Pak. Oke. Jadi buku apa ini, Pak, yang akan kita review kali ini, Pak? Kawan-kawan semua, di tangan saya ini ada buku terjemahan ya. Buku Al-Mughni yang ditulis oleh Syekh Said bin Abdul Qadir Basyanpar. Buku ini adalah tuntunan manasik haji dan umroh terlengkap. Lengkap, Pak. Ya, ini diterjemahkan di Indonesia oleh salah seorang ustadz. Saya kenal beliau itu Ustadz Ayi Muhtar, salah seorang dosen, bukan dosen, ustadz senior di Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut. Arkom Garut. Darul Arqam Garut iya, Pak. ya. Itu yuk buku yang akan kita review Hari ini. hari ini. Oh, sangat dilihat dari sampulnya itu, Pak, udah bener-bener apa ya, udah konotasinya tuh udah, wah, ini haji banget, itu buku tentang haji banget. Iya, Jadi, karena ini tuntunan manasik haji dan umroh. nah, apa jadi ini buku ini tuh urgent untuk siapa gitu, Pak, untuk era sekarang gitu? Oke, buku ini sangat urgent. Pertama, untuk para calon tamu Allah. Pertama, Oh, jadi untuk para calon jamaah haji dan umroh, buku ini wajib dibaca dan dikuasai untuk sampai pada obsesi dan cita-cita masing-masing. Yang umroh kan ingin ibadah umrohnya makbul. Kalau yang haji ingin hajinya mabrur. Kalau umroh ingin makbul dan hajinya ingin mabrur, baca buku ini. Sebab problem jamaah haji kita itu aspek keilmuannya kurang diperhatikan. Satu. Yang kedua, tentu buku ini juga penting untuk para pembimbing haji dan umroh. oh, Jadi untuk orang yang seringkali ngebimbing haji dan ngebimbing umroh, perlu referensi yang bisa menjawab beragam temuan-temuan di lapangan dalam perspektif yang sebut saja multi mazhab. Iya, multi Nah, ini seorang pembimbing haji dan umroh menurut saya wajib menguasai buku ini. Ketiga, buku ini penting juga dikuasai oleh para mutawif. Mutawif. Mutawif itu guide. Jadi orang Indonesia yang tinggal di Mekah atau di Madinah nanti nge-guide jemaah haji dan umroh. Nah, para mutawif itu bukan hanya fungsi nge-guide saja yang harus dimiliki, tapi fungsi referensi keilmuannya juga harus dikuasai. Buku ini diantara jawabannya. Kemudian yang keempat, buku ini juga urgent untuk siapa? Secara akademis, untuk seluruh mahasiswa di prodi manajemen haji dan umroh. Termasuk dosen-dosennya juga harus menguasai buku ini. Kenapa harus menguasai buku ini? Sekali lagi, ini tuntutan manasik haji dan umroh terlengkap. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah buku ini dikupas melalui pendapat lintas mazhab. Lintas macam. Jadi bukan satu mazhab. Kemudian untuk siapa lagi buku ini penting dikuasai? Tentu untuk siapapun yang cinta ilmu, saya kira buku ini penting untuk dikaji. Untuk dikaji, Pak. Jadi buku ini tuh benar-benar sangat penting itu ya, Pak, untuk akademi dan juga praktisi di bidang haji dan umroh. Umroh, gitu. Lalu, Pak, dalam konteks pelaksanaan haji nih, Pak ya. Jadi urgensitas si buku ini tuh di bidang apa gitu, Pak? Begini,
haji itu perjalanan dari satu masalah ke masalah. Oh, ya. Gitu. Begini, di haji itu banyak sekali perbedaan-perbedaan. Sebagaimana perbedaan-perbedaan dalam ibadah lain. Di sholat kan banyak sekali perbedaan ya. Tata cara sholat itu sama atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda. Kemudian dalam haji pun sama. Jadi ada sudut pandang yang beda-beda tentang haji. Di haji itu kan ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fadilah. Yang fadilah. Ulangi coba, satu. Ada rukun, ada sunnah, ada wajib, ada fadilah. Baiknya setelah rukun wajib dulu. Ya, Pak. Rukun itu adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dikerjakan. Kalau jemaah haji dan umroh tidak mengerjakan yang rukun, maka haji dan umrohnya tidak sah, bisa batal. Ingat. Yang kedua ada yang disebut yang wajib. Apa yang wajib itu? Sesuatu yang harus dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan terutama karena ada uzur dan lain sebagainya, hajinya tetap sah tapi harus bayar dam. Dam itu apa, Pak? Dam itu harus bayar pengganti ya. Jadi bayar dari pengganti sesuatu yang tidak dilakukan karena ada sebut saja tidak dilakukan yang wajib. Nanti kamu kalau berangkat haji dan umroh, kalau kamu tidak melaksanakan yang wajib, itu harus kena bayar dam. Kemudian yang ketiga sunnah. Sunnah itu baik dilakukan, tetapi kalau tidak dilakukan tidak membatalkan haji dan umroh. Kemudian yang keempat ada yang fadilah. Fadilah itu ngejar keutamaan-keutamaan. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa sebetulnya. Nah, problem di kita itu dalam menentukan mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang fadilah itu terjadi banyak perbedaan. Oh, itu Pak. Titik perbedaannya itu terdapat di sana ya, Pak ya? Banyak sekali perbedaan. Buku ini sangat penting dimiliki oleh kita, terutama calon jemaah haji. Bila nanti dalam praktek haji ada beberapa perbedaan, terutama misalnya di aspek yang wajib, kalau rukun rata-rata sama. Kalau yang wajib seringkali ada yang berbeda, apalagi di sunnah dan fadilah banyak sekali pendapat dan lain sebagainya. Maka buku ini bisa menggait kita untuk tidak soak pada saat lihat perbedaan. Ya, Pak, benar, Pak. Ya, jadi buku ini ngegait kita untuk bisa memaklumi kenapa sih orang lain misalnya lempar jumrohnya jam segitu, sementara saya jam segini. Nah, itu dijawab oleh dalam buku ini, gitu. Udah ada dalilnya ya, Pak ya? Tentu saja kelebihan buku ini karena menjawab perbedaan dan persoalan haji berlandaskan pada dalil. Oh, ya, Pak. Jadi sangat representatif, ya, otoritatif saya kira buku ini. Saking pentingnya buku ini, yuk saya lihat di kata pengantar. Ini yang menghantarkannya langsung Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama dulu, waktu Departemen Agama. Kalau sekarang kan sudah rubah jadi Kemenak. Karena di edisi Indonesia diterbitkannya tahun 2006 ini. Saking pentingnya buku ini, setingkat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh ngasih sambutan. Berarti buku ini penting untuk dimiliki dan dibaca oleh kita semua calon para tamu Allah itu. Terus Pak, kalau misalkan kita lihat fenomena aktual sekarang gitu ya, Pak ya, kan sekarang lagi corona nih, Pak ya. Nah, lagi corona. Terus kan banyak ibadah haji itu kan ibadah yang benar-benar komunal gitu ya, Pak ya. Melibatkan orang banyak. Nah, kira-kira di buku ini ada gak jawaban yang bisa menjawab salah satu fenomena yang aktual sekarang itu, Pak? Nah, kamu cerdas nanyanya ya. Padahal tidak disetting. Aman, Pak. Oke, gini. Pada saat haji sekarang yang corona, konon katanya ada beberapa wajib haji yang ditinggalkan. Apa di antara wajib haji itu? Satu, mabit di Mina. Mabit. Dua, lempar jumroh. Mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina sembari lempar jumroh. Pada saat mabit di Muzdalifah itu kan kumpul orang begitu banyak. Nah, itu Pak. Sementara sekarang kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana setiap kita diajarkan untuk social dan physical distancing. Ya, Pak. Maka ada ijtihad dari para ulama Mekah yang menjadi regulasi. Konon haji sekarang itu mabit di Muzdalifah dihilangkan, padahal itu wajib haji. Tadi kalau wajib haji itu apa? Kalau ditinggalkan hajinya tetap sah tapi harus bayar dam. Nah, di buku ini disodorkan ragam perbedaan pendapat, termasuk ada yang menyatakan dikupas dalam buku ini bahwa mabit di Muzdalifah itu bukan sesuatu yang wajib, tapi itu hanya sekedar sunnah. Jadi kalau sekarang yang hajian lagi pandemi tidak melakukan mabit di Muzdalifah, maka kata sebagian pendapat yang diurai oleh penulis buku ini itu menjadi sesuatu yang sunnah bukan yang wajib, karena itu tidak mesti bayar dam.
Jadi ada perbedaan-perbedaan. Satu ulama melihat wajib haji itu adalah sesuatu yang wajib. Ada ulama lain yang menyebut itu hanya sunnah saja. Kalau yang wajib haji kita tinggalkan berarti apa? Kita harus bayar dam. Tapi kalau sunnah tidak mesti. Nah, di buku ini menjawab persoalan-persoalan itu. Jadi buku ini tuh menggambarkan bahwa Islam itu selalu mempermudah ibadah setiap umatnya ya Pak ya? Oke, karena prinsip Islam itu kan tadi, Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani melainkan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Karena itu di buku ini juga ditajamkan tentang arti rukhsah dan ajimah. Ada rukhsah itu apa? Ada dispensasi gitu. Bila kondisi kita sedang tidak normal, maka ibadah yang sejatinya dilakukan sempurna boleh kita tidak sempurna karena memang berada dalam kondisi tertentu. Coba sekarang misalnya di sholat saja kan kita sholat kita prakteknya gimana? Social distancing kan? Iya Pak, disekat-sekat karena itu ada pandemi COVID-19. Maka itu menjadi boleh ketika memang suasananya seperti itu. Pokoknya gini, kawan-kawan semua, buku ini meskipun kalian belum mau berangkat haji, kalau dibaca oleh kawan-kawan ini akan memantik kawan-kawan yang punya spirit untuk segera naik haji. Yang kedua, di buku ini juga ngasih kerangka keilmuan tentang bagaimana haji yang dicontohkan sesuai oleh perintah Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kemudian bila dalam pelaksanaan haji ada ragam perbedaan, buku ini ngasih referensi bahwa perbedaan itu sesuatu yang indah. Sejauh ada dalil, maka kita bisa melakukan opsi-opsi tertentu dalam praktek haji. Karena memang haji sekarang sangat berbeda dengan haji zaman Rasulullah. Populasinya sudah begitu banyak sementara lokusnya tetap sama seperti itu. Maka di haji pun nanti akan ada istihad yang baru. Seperti di Mina kan ada disebut Mina Jadid. Ada Mina yang dulu zaman Rasul hanya beberapa kilometer, sekarang ditambah Mina itu dengan yang baru. Nah, istihad ini kan bagaimana gitu. Kalau zaman Rasul itu disebut bukan Mina, tapi sekarang dikembangkan menjadi Mina Jadid misalnya. Nah, buku ini ngasih kerangka referensi tentang istihad gitu ya, Pak? Itu gimana diperbolehkan atau tidak. Pokoknya untuk kita semua, yuk. Saya kira buku ini sangat penting untuk dikuasai. Syukur kalau bisa ke teks aslinya. Bagi kita yang agak susah di bahasa Arab, baca termasuk saya Pak yang sangat tidak apa-apa. Sebab dulu Islam juga jaya karena menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani dan Romawi dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab ketika ini belajar filsafat tidak ke bahasa Yunani Romawinya, tapi lewat terjemahannya. Jadi nggak apa-apa, kita kaum terjemahan lah ya. Tapi Pak ini Pak apa namanya? Sayang sekali ya sekarang di Indonesia ibadah haji tidak dilaksanakan gitu. Sehingga gimana Pak tanggapannya Pak? Satu, yang sudah punya niat untuk haji itu sudah sampai pada Allah. Sebab niat berhaji sudah sampai duluan kepada Allah sebelum melaksanakannya. Yang kedua, saran dari saya, ketika kita sekarang punya masalah, jangan ikut memperkeruh suasana yang sedang keruh. Jangan rame-rame ngambil uang tabungan haji. Uang haji insya Allah aman. Dan itu artinya khawatir kalau kita ngambil dana haji, kita mau daftar haji dari awal lagi. Ngantri lagi. Keburu tua Pak. Keburu jompo. Daripada gitu, mending fokus baca buku ini dulu, perkaya keilmuan kita. Dan tetap bergabung bersama kita di apa Bu? Di Ribut, Trip Buku Terpopuler. Dengan Ribut Anda dapat ilmu tanpa ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subrek.